Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi saya ucapkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang kembali di rumah Tuhan dan kita bersyukur kita boleh punya kesempatan, kesehatan dan kekuatan yang cukup ya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Semoga seminggu kemarin menjadi waktu istirahat yang baik ya. Baik yang berpergian ataupun tidak, semoga seminggu kemarin menjadi waktu di mana kita boleh mendapatkan kembali kesegaran kita. Dan hari ini kita siap untuk memulai minggu yang baru dengan terlebih dahulu datang kepada Tuhan. Karena itu mari saudara-saudara, saya mengundang saudara sekalian untuk berdiri bersama-sama. Kita siapkan hati kita sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pagi hari ini kami mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan atas kami dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang tangannya penuh dengan segala kebaikan dan kemurahan, dicurahkan segala kasih setia bagi setiap umatnya, kami semua. Kiranya turun atas saudara sekalian pagi ini anugerah, damai, sejahtera dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Suatu ketika saya lihat waktu di jalan ya, ada seorang anak digendong papanya menyeberang. Waktu itu jalan padat sekali ya, padat, macet. Tetapi di tengah perjalanan menyeberang itu anaknya malah ketawa-ketawa ya, malah main rambut bapaknya gitu. Saya kira kita semua mungkin kalau lihat kalender sekarang kaget ya, sudah Mei. Tidak terasa mungkin baru merayakan Happy New Year. Mungkin ada tawa atau badai yang kita sudah lewati. Tetapi yang saya mau share adalah tidak penting perjalanan seperti apa yang akan kita lalui atau yang kita sudah lewati. Namun yang terpenting adalah dengan siapa kita melewati perjalanan itu. Mazmur 90 ayat 12 berkata, ajarlah kami Tuhan menghitung hari-hari sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari kita pujikan lagi. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana.
semua rencana-Mu digenapi. Mari kita muliakan nama Tuhan di tempat ini. Katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Sungguh besar kasih setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan, ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenap. Kami muliakan nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Kami bersyukur, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari jemaat semua berdiri. Kita katakan, mulialah nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan, ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Katakan, Yesus kami, Yesus kami bersyukur padamu. Katakan sekali lagi, kami bersyukur Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Kami bersyukur Tuhan, karena ajaib jalan-jalan-Mu terhadap hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena besar setia-Mu. Meski di saat kami tidak setia,
Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau pakai hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah hari ini Tuhan mengingatkan kami sekali lagi apa arti hidup kami. Kiranya ibadah ini sekali lagi menegur kami yang sudah melenceng. Kiranya ibadah kali ini Kau pakai untuk mengetuk jiwa-jiwa yang sudah suam-suam kuku di hadapan Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kiranya segala aspek yang mendukung ibadah hari ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena namanya adalah benteng yang kuat, karena namanya adalah menara yang teguh, kita mari pujikan, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan Tuhanku adalah menara yang teguh, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang katakan dia gunung batuku, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang perkasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, yang membebaskan kita, nama yang membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan sekali lagi nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa
Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkaulah perisai hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. ku diberi kuasa, Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. ku pakai kuasa, Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari jemaat semua kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, turun ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana yang akan datang, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Naik ke Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, hidup yang kekal. Jemaat, saya persilakan kembali duduk.
Manusia selalu ingin mujizat yang instan untuk menghadapi setiap masalah. Namun sebenarnya yang kita perlu adalah kekuatan dari Tuhan. Karena masalah pasti datang dan pergi, namun kekuatan dan penghiburan selalu akan tinggal tetap. Manusia mungkin ingin berkat yang melimpah, namun sebenarnya yang kita perlu adalah hati yang bersyukur. Karena kita tahu berkat kelimpahan tidak selalu membuat orang menjadi lebih baik. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kiranya firman yang kita dengarkan nanti menegur, mengingatkan, bahkan sekali lagi mengubahkan hati kita. Karena hatimu
jemaat semua, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lebih lagi. Katakan ku percaya. Percaya mujizatmu nyata. Selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih kekurangan aku, namun kami Tuhan, aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya padamu. Katakan sekali lagi dengan hatimu. Saya persilakan damanya. Segalanya dan indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah gunung kami, kota benteng kami yang teguh berdiri. Sekalipun kami seringkali di dalam perjalanan kami jatuh dan bangun mengikut Engkau Tuhan. Tapi Engkau begitu kokoh dan Engkau menjamin bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Kami melewati kehidupan kami dari hari ke hari, baik dalam suka maupun duka. Tetapi Roh-Mu terus memegang kami dan mengingatkan kami akan kuasa Injil yang telah menebus kami dan mau memakai hidup kami di dunia ini Tuhan. Ya Tuhan, melalui ibadah kami hari Minggu ini, kami rindu Engkau boleh menyapa kami. Pakailah hamba-Mu ini di tengah kelemahan dan keterbatasannya Tuhan, untuk boleh menguraikan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Mari jemaat, saya persilakan untuk duduk. Saudara, izinkan saya untuk membuka masker ya, karena ini akan berdampak cukup fatal terhadap penglihatan saya sejauh ini ya, karena agak berembun gitu. Serasa di puncak ya. Shalom saudara-saudara. Ya, selamat beribadah, selamat hari Minggu bagi kita semua yang mungkin kemarin hampir seminggu kita boleh pergi berlibur bersama dengan keluarga ya. Nah saudara, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang saya berikan judul Discipleship as a Way of Life. Pemuritan sebagai sebuah cara hidup ya. Kita mungkin sering mendengar kata discipleship ya. Entah itu ada beberapa buku gitu ya yang terbitkan di Indonesia. 5 langkah menjadi murid gitu. 10 langkah. Atau saudara mungkin lebih hebat 1 langkah misalnya menjadi murid gitu ya. Saudara, saya akan berdasarkan teks Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat ke-42 sampai 47. Ini akan menjadi sebuah bahan perenungan kita di ibadah hari ini. Saya mengajak saudara untuk membuka kitab suci di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 ya. Jikalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan,
Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, izinkan saya memulai sebuah khotbah ini dengan sebuah dugaan ya. Dengan sebuah dugaan, yaitu saya menduga ya. Mungkin ada di antara saudara yang hari ini ya, jemaat BCS, ada yang suka menonton atau mengikuti olahraga tertentu. Misalnya ya, mungkin ada di antara saudara yang menyukai olahraga sepak bola gitu ya. Tiap akhir pekan dipantengin gitu ya, siapa yang bertanding dan sebagainya. Atau mungkin ada saudara yang menyukai olahraga basketball ya, bermain basket. Atau juga badminton dan cabang-cabang olahraga lainnya. Saudara, tentu saja lari dari kenyataan itu bukan salah satu cabang olahraga ya. Saya pikir meskipun ada banyak di antara orang hari ini yang melakukannya. Nah, bagi saudara yang biasanya gitu ya, menonton atau mengikuti olahraga sepak bola, saya kira saudara tentu ya tidak asing lagi dengan pemain bola yang satu ini. Nah, siapa dia? Nah, mungkin yang cowok-cowok, wah ini aku fansnya ini idola saya gitu. Yang cewek-cewek bilang, wah ini saya nggak ngikutin bola pun saya tahu gitu ya. Nah, saudara, siapa dia? Cristiano Ronaldo ya. Saya harap setelah kebaktian ini saudara yang fansnya Lionel Messi nggak ngejar-ngejar saya ya. Ini hanya ilustrasi saudara. Tanpa bermaksud mau mengajak saudara untuk mengagumi Ronaldo ya. Nah, kembali lagi soal Ronaldo. Saudara, mega bintang Manchester United ini ya memang dikenal ya secara umum karena dia good looking. Parasnya cakep gitu ya, badannya atletis ya. Mungkin kita sering melihat dia di media sosial kita ya. Itulah sebabnya tidak heran kalau saat ini Ronaldo merupakan salah satu pemain sepak bola dengan jumlah fans terbanyak di dunia. Mohon maaf ya sebelumnya buat penggemar Lionel Messi nih. Nah, saudara, tapi apa sih kalau kita pikir ya, kok bisa ya Ronaldo segitu terkenalnya ya, bahkan di kalangan orang yang tidak gemar sepak bola sekalipun. Saudara, saya kira alasan lain yang lebih penting selain dari casing luarnya saja adalah keterampilan Ronaldo di dalam bermain sepak bola. Betul ya saudara? Saudara, keterampilan Ronaldo di dalam mengecoh lawannya ya, kemudian tendangan-tendangannya yang akurat masuk ke gawang musuh itu sungguh luar biasa ya. Kalau kita cari videonya banyak bertebaran di YouTube. Saudara, tentu skill atau kemampuan dari Cristiano Ronaldo ini tidak perlu kita ragukan lagi gitu ya. Sejauh ini Ronaldo sudah banyak mengantongi berbagai prestasi di dalam karirnya sebagai pemain sepak bola. Tapi pernahkah saudara berpikir begini? Apa ya kira-kira rahasia yang membuat Ronaldo memiliki keterampilan yang luar biasa sebagai seorang pemain sepak bola profesional? Saudara, kalau boleh saya simpulkan jawaban dari pertanyaan ini berdasarkan berbagai media yang menulis tentang Ronaldo, tentu jawabannya sederhananya begini. Karena dia berlatih lebih keras daripada saat ia bertanding. Saudara, pertandingan biasanya 90 menit ya. Tetapi olahraga atau workout yang perlu ia
jalankan itu bertahun-tahun, berhari-hari, penuh dengan komitmen, penuh dengan konsistensi. Saudara, ia berlatih lebih keras daripada saat ia bertanding. Dan saya kira hampir semua atlet dalam cabang olahraga apapun yang memiliki keterampilan yang luar biasa, umumnya melakukan hal yang serupa, bukan? Mereka berlatih lebih keras daripada saat mereka bertanding. Saudara, sebab mereka tidak bisa memilih sebenarnya untuk mau tampil sebagai seorang juara tanpa menjalankan latihan yang tak kenal lelah. Saudara, kalau begitu kemudian saya berefleksi ya, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, saudara, pernahkah saudara berpikir begini, apakah bisa ya saya itu memilih sebagai orang Kristen yang seringkali dikatakan ya atau dicemooh gitu, wah kamu tuh numpang selamat doang gitu ya, tanpa kita itu pernah mau menjadi seorang murid Kristus. Saudara, tentu saja tidak demikian, bukan? Alkitab tidak pernah memisahkan kedua hal itu di dalam perjalanan kita mengikut Yesus. Karena itu di dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, saya ingin mengatakan begini, kita tidak bisa memilih untuk mau menjadi orang Kristen tanpa mau menjadi murid Kristus. Sebab menjadi murid Kristus semestinya adalah cara hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara, menjadi murid Kristus semestinya bukan sebuah pilihan bagi setiap kita, tapi sebuah keharusan bagi setiap kita yang mengaku percaya kepada Yesus. Saudara, misalnya ada orang mengatakan, lo itu penjahat di samping Tuhan Yesus, gak perlu pakai murid-murid segala, mengaku langsung selamat. Saudara, jangan menjadikan satu contoh menjadi pola untuk semua, saudara. Lihatlah kehidupan Petrus, awalnya menyangkal, kemudian berbalik. Lihatlah kehidupan Yohanes, saudara. Ada banyak pola di dalam Alkitab kita yang semestinya menjadi panduan bagi kita menjadi seorang murid di tengah dunia hari ini. Mirisnya saudara, dan ini yang saya sangat sedih adalah hari-hari ini ada begitu banyak orang yang mengaku sebagai orang Kristen, tetapi mereka tidak memiliki cara hidup sebagai seorang murid Kristus. Prinsipnya gini, yang penting aku selamat ya, mati kemudian masuk surga gitu. Ya saudara, saya kira pemikiran seperti ini terlalu menyederhanakan berita Injil. Dan berseberangan dengan bagian Alkitab yang sudah kita baca tadi. Tentang bagaimana cara hidup gereja mula-mula sebagai murid Kristus. Saudara, kalau kita kembali membaca Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya kedua 42 sampai 47, maka kita diperlihatkan tentang pentingnya pemuritan sebagai sebuah cara hidup bagi setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Saudara, sebelum lebih jauh saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa yang saya maksudkan dengan para murid di dalam bagian ini atau kata mereka di ayat konteks dari ayat 42 itu jelas berbicara lebih dari sebatas ke-12 murid ya. Sebab di ayat itu dikatakan mereka, kata mereka, dibertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Di mana rasul-rasul di situ jelas merujuk kepada ke-12 murid Yesus dengan Matias yang dipilih untuk menggantikan Yudas ya di Kisah Para Rasul. Nah, bagi saudara, bagian ini sebenarnya merupakan kisah kelanjutan dari kitab Injil, khususnya Injil Lukas, karena Kisah Para Rasul ditulis oleh penulis yang sama dengan Injil Lukas, yaitu Dr. Lukas itu sendiri, saudara. Dan bagian ini juga dicatat, Kisah Para Rasul 2, setelah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke sorga, dan juga dilanjutkan dengan di awal dari Kisah Para Rasul, turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, yaitu 50 hari setelah kebangkitan Yesus. Dan kalau kita perhatikan pada hari Pentakosta, saudara, di sana dicatat bahwa ada sekumpulan banyak orang yang berkumpul. Tentunya di sana berkumpulnya bukan untuk joget-joget ya saudara. Ini kumpul, sungguhan kumpul ya. Demi menantikan penggenapan janji Yesus di dalam Injil Yohanes pasalnya ke-16. Di mana Yesus pernah berkata bahwa jika ia pergi, maka
penolong yaitu Roh Kudus akan diutus Bapa untuk mendiami para murid Yesus. Saudara, dengan kata lain saya mau mengatakan begini. Sekalipun Yesus saat itu dan kini sudah kembali ke sorga, dan suatu hari nanti akan datang kembali. Tapi Allah tidak pernah sedikit pun meninggalkan umatnya. Saudara, Allah hadir dulu dan sekarang melalui pribadinya yang ketiga. Yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara. Saudara, kehadiran Roh Kudus inilah yang kalau kita perhatikan, ia kemudian memimpin dan menumbuhkan gereja mula-mula supaya mereka dapat menjadi murid Kristus. Sampai-sampai saudara, ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa kayaknya kurang tepat nih Kisah Para Rasul disebut Kisah Para Rasul gitu ya. Katanya lebih tepat disebut Kisah Roh Kudus gitu ya. Sebab ada begitu banyak ya, kalau kita membaca di rumah nanti ya, Kisah Para Rasul, kitab ini diawali dengan tuntunan dan bagaimana Roh Kudus itu memimpin orang percaya supaya mereka bertumbuh dan berkembang pada waktu itu. Dan saudara, saya kira ada benarnya sedikit ya apa yang dikatakan oleh berbagai penafsir ini ya. Bahwa bagaimana Roh Kudus itu merupakan penolong bagi kita, penolong bagi gereja Tuhan ya di sepanjang abad untuk kita itu bisa bertumbuh, saudara. Dan juga kalau kita membaca di bagian awal dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, kita akan menemukan tentang karya Roh Kudus yang begitu luar biasa. Yang terjadi pada waktu itu di hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun ya, lalu mempertobatkan kurang lebih 3.000 orang dengan memakai khotbah Petrus pada waktu itu yang berpusat kepada Injil. Yaitu berpusat pada kematian dan kebangkitan Yesus yang menebus gereja Tuhan. Saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat ke-22 sampai 24 dan kita akan membaca di ayat 32 dikatakan begini ya, kurang lebih khotbah Petrus. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena itu tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Lanjut di ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Saudara, membaca hal ini seharusnya membuat saudara dan saya sadar bahwa seringkali Roh Kudus bekerja bukan dengan cara-caranya yang ajaib di dalam mengubah hidup seseorang. Ya, tetapi Roh Kudus bekerja ya dengan cara memakai berita Injil itu menjadi sebuah kesaksian yang mengubahkan hidup setiap kita. Saudara, Roh Kudus bisa bekerja dengan melakukan mujizat, tetapi yang terutama dan yang lebih penting adalah ia bekerja melalui firman yang hidup, yang diberitakan melalui mimbar-mimbar gereja. Firman Tuhan yang diberitakan, diajarkan melalui sekolah minggu. Saudara, di mana fokus utama dari firman Tuhan itu adalah kabar baik, saudara. Kabar baik tentang Yesus. Saudara, hal ini mungkin berbeda dengan beberapa gereja hari-hari ini yang tampaknya, saudara, saya kira menyempitkan pekerjaan Roh Kudus itu hanya sebatas melakukan mujizat-mujizat. Misalnya mujizat kesembuhan dan lain sebagainya. Saudara, padahal mujizat yang terbesar yang kalau kita baca yang dilakukan oleh Roh Kudus sebenarnya adalah dengan membawa orang berdosa itu dari gelapnya hidup menuju kepada terang Injil. Saudara, pekerjaan Roh Kudus yang terutama adalah dengan memakai berita Injil itu untuk melahirbarukan kita, pikiran kita, hati kita. Saudara, menguduskan kita orang berdosa itu menjadi milik kepunyaan Allah.
Dan saudara, apa yang terjadi setelah orang yang berdosa itu diselamatkan oleh Allah? Saudara, apa yang terjadi seperti yang kita baca di dalam Kisah Para Rasul tadi? Mereka selalu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka hidup dengan mau berbagi apa yang menjadi milik mereka pribadi. Kini bukan menjadi milik aku lagi, tetapi milik bersama. Dan mereka selalu hidup bersama-sama ya, bersekutu dan memuji Allah dan menikmati Allah. Saudara, Tuhan merupakan fokus dalam ibadah mereka pada waktu itu. Jadi berdasarkan kisah tentang para murid Yesus mula-mula ini, maka saya kira ada 3 hal yang bisa kita pelajari sebagai seorang murid Kristus untuk hidup di tengah zaman ini. Saudara, yang pertama adalah kita perlu untuk bertekun di dalam pengajaran para rasul. Saudara, sebagai murid Kristus semestinya kita tidak perlu alergi lagi dengan kata kerja yang satu ini, yaitu kata belajar. Sebab saudara, jika saudara tidak mau belajar apa yang baik dan apa yang benar dari Tuhan, maka dunia akan mengajarkan saudara yang sebaliknya. Saya ulangi ya, saudara kalau tidak mau belajar tentang yang baik dan yang benar dari Tuhan, maka dunia akan mengajarkan saudara yang sebaliknya. Saudara, hidup kita tidak pernah lepas dari belajar, saudara. Sekalipun saudara mungkin mengatakan, oh saya terakhir belajar itu waktu kuliah ya. Oh itu kayaknya 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu gitu ya. Saudara, itu belajar secara formal. Tetapi di dalam sehari-hari, saudara belajar secara informal bukan? Banyak hal yang bisa kita pelajari melalui media sosial kita, kata orang. Nah saya sering dengar nih, kata si A, kata si B. Saudara, ada banyak kata orang yang seringkali itu lebih berotoritas ya. Seringkali saya bilang. Lebih berotoritas daripada perkataan Tuhan gitu. Kata orang gitu ya. Makanya saya melakukan ini gitu. Saudara, ada banyak hal kita belajar dari orang lain. Dan saya kira tidak semua yang diajarkan oleh banyak orang itu buruk. Tetapi seringkali apa yang terjadi? Itu merusak kehidupan kita ya. Makanya ada orang mengatakan kita perlu untuk hidup di lingkungan yang kondusif untuk kita bertumbuh gitu. Saudara juga harus pilih-pilih gitu tempat di mana saudara hidup. Jangan sampai saudara kita belajar yang enggak-enggak gitu ya. Dan saudara sudah banyak contoh sebenarnya hari-hari ini sebagian gereja ya. Alih-alih mereka itu berpusat kepada Injil ya, kepada pengajaran para rasul ya. Mereka justru menjadi terlalu relevan dengan dunia ini saudara. Kita selalu berusaha untuk menjadi gereja yang relevan bukan? Pakai teknologi, pakai YouTube, pakai media sosial. Saudara, itu betul saudara. Tapi problemnya adalah jangan sampai saudara gereja tidak lagi berbeda dengan perusahaan bisnis. Saudara, itulah yang sering kali terjadi hari-hari ini. Menjadi terlalu relevan. Yang kalau boleh kita jujur saudara, sebagian gereja bahkan tidak jauh berbeda dengan dunia ini. Ditambah lagi saudara, ada beberapa gereja yang malah lebih suka membahas mengenai seminar bisnis, seminar kesehatan, ketimbang ajaran Kristen yang sehat. Saudara, tentu saja saya tidak anti terhadap seminar bisnis atau kesehatan. Semua bidang itu ada baiknya dan bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan Allah. Tetapi problemnya di sini saudara. Problemnya adalah seringkali tidak ada integrasinya dengan iman Kristen. Dan ujung-ujungnya apa? Berfokus atau berpusat pada diri kita sendiri. Kalau begitu pertanyaannya sekarang adalah hal apa yang penting gitu ya. Yang paling penting yang tidak boleh tidak saudara dan saya belajar di gereja. Dalam bagian ini saudara, kita diingatkan bahwa kita perlu untuk bertekun di dalam pengajaran para rasul. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah apostle doctrine ya. Ajaran-ajaran rasul. Saudara, kalau ada di antara saudara yang bertanya ya, mengapa sih gereja kita tuh masih mempraktekkan pengakuan iman rasuli gitu ya. Dibuang aja gitu dalam ibadah ya. Saudara, maka saya kira salah satu jawaban yang terbaik adalah supaya kita tetap untuk bertekun, berakar di dalam pengajaran para rasul. Sebab apa yang kita ucapkan di dalam pengakuan iman rasuli itu sebenarnya merupakan warisan yang begitu bernilai yang diteruskan oleh gereja mula-mula sampai kepada kita hari-hari ini.
Saudara, satu hari saya pernah ditanya gitu ya sama teman saya, dia dari gereja Katolik, dia bertanya gini, loh itu kan orang Protestan percaya hanya Alkitab kan, sola scriptura. Ya buang aja ajaran-ajaran para rasul. Saudara, sola scriptura bukan berarti solo scriptura. Saudara, kita menekankan bahwa kitab suci adalah yang utama di dalam ajaran kita dan kehidupan kita bergereja. Tetapi bukan berarti kita anti terhadap tradisi, bukan. Saudara, gereja reformasi bukan membuang sama sekali ya, membakar habis-habisan tradisi gereja, tetapi mereformasi, membarui tradisi-tradisi yang keliru itu, kemudian dikembalikan semuanya kepada pengajaran kitab suci. Saudara, itulah inti dari gerakan reformasi dan itulah mengapa saya pikir kita masih dan perlu mempertahankan beberapa tradisi yang baik yang perlu kita hidupi sampai hari ini. Sehingga saya mau katakan bahwa salah satu contohnya seperti pengakuan iman rasuli, saudara. Saudara, kalau misalkan dikasih Alkitab saja gitu ya, saudara baca gitu ya, bisa multitafsir saudara. Tapi pengakuan iman itu bisa menjadi pagar yang membatasi saudara gitu ya. Hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen di luar juga membaca Alkitab saudara. Tapi tafsirannya gimana gitu loh. Apa yang mereka dapatkan gitu dari pembacaan Alkitab mereka saudara. Mereka menafsirkan dengan prinsip bisnis misalnya, menafsirkan dengan prinsip karma dan sebagainya saudara. Ada banyak kerangka berpikir yang mereka pakai untuk membaca Alkitab sehingga ajarannya juga tidak sesuai lagi saudara dengan apostle doktrin ini. Saudara, problemnya itu bukan saya membaca Alkitab apa enggak, tapi problemnya dengan apa saudara membaca Alkitab itu? Dengan asumsi saudara kah? Atau dengan apa yang diwariskan oleh gereja saudara? Apostle doktrin gitu ya, ajaran-ajaran rasul yang berpusat pada Injil. Tentu saja saudara, pengakuan iman rasul ini bukan berarti menggantikan atau menggeserkan peran Alkitab ya saudara. Tetapi pengakuan iman rasul ini dibangun berdasarkan Alkitab dan tidak pernah menggantikan Alkitab sebagai sumber otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita bergereja dan di dalam kehidupan kita memahami Tuhan, saudara. Saudara, yang kedua yang bisa kita pelajari ya sebagai seorang murid Kristus di dalam kehidupan ini adalah dengan kita hidup penuh dengan solidaritas. Saudara, saya kira selain belajar, apa yang penting menjadi seorang murid adalah kita memiliki hidup yang bersolider dengan satu sama lain. Saudara, selain belajar, tentu mengisi pengetahuan itu penting. Tetapi yang penting juga adalah bagaimana kita hidup bersolidaritas dengan satu sama lain. Sebagai satu anggota tubuh Kristus. Saudara, kita diperlihatkan di dalam Kisah Para Rasul tadi bagaimana ya saudara. Dikatakan di sana semua orang telah menjadi percaya, mereka bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada yang mereka bagi ya, mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang menurut ya, sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, hidup solidaritas ini artinya adalah hidup dengan merasakan peka apa yang juga dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Di samping kiri dan kanan kita. Saudara, inilah yang menjadi kehidupan para murid Yesus pada waktu itu. Dan seharusnya juga menjadi kehidupan setiap kita yang mengikut Yesus hari ini. Jadi saudara dan saya dipanggil untuk memiliki kehidupan yang bersolider saudara. Tuhan tahu bahwa kita tidak bisa dan tidak boleh sebenarnya untuk hidup seorang diri saja. Saudara, begitu banyak tantangan yang kita hadapi ya, sewaktu kita bekerja, sewaktu kita hidup di rumah tangga saudara. Dan kita membutuhkan orang-orang lain di sekitar kita. Ya, orang percaya lain yang Tuhan tempatkan untuk menegur kita, untuk hadir ya. Bahkan mungkin bukan hanya untuk menegur saudara, untuk hadir di tengah kita merasakan penderitaan saja itu sudah hal yang baik bukan? Tidak banyak saudara ya, teman gitu ya. Hahihi ketika senang, tapi ketika berduka atau ketika sedang mengalami musibah malah menjauh.
Saudara, jadilah teman yang hadir di dalam keadaan suka maupun duka. Dan itulah hidup solidaritas, saudara. Itulah yang menjadi kehidupan para murid pada waktu itu. Ada yang kekurangan, ditolong, saudara. Saudara, itulah yang menjadi kehidupan para murid. Dan saudara, ibarat sebatang lidi yang mudah dipatahkan, setiap kita juga begitu rapuh jika kita menjalani kehidupan kita seorang diri saja di tengah dunia ini. Apalagi di tengah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, saudara. Karena itu Tuhan seringkali menempatkan orang percaya lain di sekitar kita untuk hadir bersama-sama dengan kita. Saudara, itulah kehidupan pemuritan. Kehidupan pemuritan bukan berarti saya mengikut Yesus seorang diri. Tetapi kehidupan pemuritan adalah kehidupan bersama yang lain menjadi murid Kristus. Saudara, bergandengan tangan bersama yang lain di dalam perjalanan saudara mengikut Tuhan Yesus. Saudara, bahkan lebih daripada sekedar menguatkan secara spiritual, kehadiran orang-orang percaya di sekitar kita itu seringkali kehadiran yang menolong kita. Menolong bukan hanya secara spiritual tetapi juga menolong di dalam berbagi apa yang mereka miliki, saudara. Dan saudara, seharusnya orang Kristen adalah orang yang lebih ringan tangan ketimbang orang yang lain. Sebab kita tahu bukan, bahwa apa yang paling penting di dalam kehidupan kita itu bukanlah apa yang kita miliki, saudara. Tetapi Injil Yesus Kristus. Sehingga itulah yang memampukan kita untuk berbagi dengan yang lain. Saudara, maka saya mau katakan begini ya. Uang itu adalah hamba yang baik. Tetapi dia adalah tuan yang jahat. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara. Kalau kita harus jujur ya. Saudara, betul bahwa kita tidak boleh cinta akan uang. Di satu sisi itu betul. Tetapi bukan berarti kita membuang ya. Wah, saya nggak boleh jadi orang kaya. Oh, tentu ngawur, saudara. Boleh saja gitu ya. Tetapi saudara, nah mungkin ini yang perlu kita garis bawahi. Uang adalah hamba yang baik tetapi tuan yang buruk. Saudara, kita harus jujur bahwa ada banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan, kita kerjakan dengan materi. Dengan apa yang ada pada kita ya. Kita berbagi dan lain sebagainya. Ada berbagai pelayanan yang bertumbuh dan berkembang karena hasil dari jeripayah jemaat Tuhan. Saudara, saya kira itu hal yang baik. Sebab memang uang adalah hamba yang baik. Bisa kita pakai untuk pekerjaan yang mulia. Tetapi saudara, uang itu seringkali menjadi tuan yang buruk. Mengapa saya katakan tuan yang buruk? Sebab di sisi lain uang juga bisa menjadi seperti tuan di mana dia menguras waktu kita, pikiran kita. Bahkan tidak banyak saudara orang Kristen yang mengorbankan keluarga mereka demi pekerjaan mereka, saudara. Kesehatan kita. Saudara, itu ujung-ujungnya di akhir cuma kayak pindah rekening ya. Dari rekening pribadi ke rekening rumah sakit, saudara. Misalnya, saudara. Dan semua hal yang ada pada diri kita dikuras habis-habisan hanya demi semata-mata mencari uang. Itulah mengapa saya mengatakan uang adalah hamba yang baik. Dia bisa dipakai untuk berbagi, untuk tujuan yang mulia. Tetapi di sisi yang lain, saudara, dia adalah tuan yang begitu buruk, yang seringkali memakai kita. Bukan kita memakai dia, dia memakai kita untuk terus mencari dia. Dan saya kira saudara itu bertolak belakang dengan apa yang menjadi cara hidup para murid Kristus di gereja mula-mula. Mereka melihat uang itu sebagai tuan yang jahat. Mereka tidak cinta akan uang, tetapi mereka memakai uang itu menjadi hamba yang baik. Mereka berbagi satu dengan yang lainnya menurut kebutuhan mereka masing-masing. Saudara, itulah kehidupan pemuritan. Kehidupan yang solider. Dan tentu saja saudara, bukan hanya materi yang kita perlu bagi-bagikan, tetapi juga bisa waktu saudara, bisa kehidupan saudara, bisa telinga saudara untuk mendengar yang lain. Saudara, intinya adalah kita perlu hidup untuk bersama dan juga peka, peduli terhadap orang di sekitar kita. Saudara, itulah kehidupan yang bersolidaritas. Dan itulah yang harus menjadi ciri kita sebagai murid Kristus. Saudara, yang ketiga dan yang terakhir yang bisa kita pelajari dari kehidupan para murid Yesus mula-mula adalah menikmati Allah di dalam persekutuan kita. Saudara, saya kira poin yang ketiga ini penting dan krusial
yang sering kali terabaikan di dalam ibadah gereja di zaman now ini. Saudara, sebagai murid Kristus kalau kita bersekutu, hal apa yang paling penting yang harusnya menjadi sumber yang kita nikmati itu bukan hanya berbicara mengenai berkat Tuhan, saudara. Tapi Tuhan itu sendiri. Saudara, saya mengamati ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini yang datang bergereja bukannya malah menikmati Allah di dalam ibadah mereka, tetapi mereka justru datang hanya untuk mencari penghiburan semata, saudara. Kumpul-kumpul gitu ya. Ini kayak kumpul-kumpul rohani gitu. Kalau hari Sabtu gitu, habis yang duniawi, Minggu rohani gitu ya. Dengan kata lain ada banyak orang yang menggeser Tuhan itu dari pusat ibadah mereka ya, dengan berbagai aktivitas yang dirasa mengentertain mereka, menghibur mereka, saudara. Saudara, saya ingin katakan bahwa dunia kita ya, saudara keliling dunia saja gitu ya. Saudara tidak pernah kehabisan tempat hiburan. Di mana-mana selalu ada mall, ada tempat makan, kuliner, tempat bermain. Saudara, di mana-mana selalu dibangun tempat hiburan. Saudara datang, toh juga bosan lagi. Saudara pulang, saudara cari tempat lain. Saudara coba yang baru, saudara bosan lagi. Ya toh? Saudara, dunia tidak pernah kehabisan tempat hiburan ya. Selalu dibangun di mana-mana. Sebab yang dunia butuhkan, saudara, selain tempat hiburan yang sementara ini, adalah tempat ya, wadah di mana mereka bisa menikmati Allah. Mereka yang lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Saudara, itulah yang dibutuhkan oleh banyak orang di dunia hari-hari ini. Tapi mereka enggak tahu pergumulan mereka. Saudaralah yang harus menolong mereka untuk kasih tahu, saudara butuh Tuhan gitu ya. Seringkali kan kita juga bisa berperan jadi dokter gitu ya, saudara. Saudara, orang tuh punya pergumulan gitu, tapi seringkali enggak tahu, enggak bisa menamai gitu loh, naming. Pergumulan saya itu apa sih? Saudara harus jadi orang yang bisa berperan sebagai dokter. Naming persoalan mereka. Nah, saudara tuh masalahnya ini loh gitu ya. Saudara butuh Tuhan. Bukan supaya butuh Tuhan untuk masalah saudara selesai. Lah itu jadinya balik lagi saudara tempat hiburan gitu ya. Saudara butuh Tuhan itu dalam pengertian adalah saudara tahu bahwa apa yang dia inginkan. Yaitu misalnya pengampunan, penerimaan, ya, penghiburan yang kekal, semua itu sudah diberikan oleh Allah di dalam Kristus, saudara. Saudara, apa yang paling bisa kita nikmati dari Allah di dalam Kristus adalah karya kematian dan kebangkitannya bagi setiap kita, saudara. Itulah yang harusnya menjadi sumber penghiburan kita satu-satunya. Yang terutama, saudara. Bukan berkat yang lain, saudara. Saudara, kalau misalnya ditolong Tuhan di dalam pergumulan bisnis, saudara, puji Tuhan. Tidak ditolong juga puji Tuhan, saudara. Bukan berarti Tuhan jahat dan sebagainya, saudara. Saudara, jadikan waktu-waktu ibadah kita seperti hari ini sebagai momen di mana kita menikmati Allah di dalam persekutuan kita, saudara. Saudara, ada kalanya kita perlu duduk hanya untuk diam. Kita memikirkan bagaimana karya Tuhan yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu terjadi atas hidup kita. Bagaimana saya membutuhkan pengampunan, pengampunan itu sudah diberikan bagi saya. Di mana saya membutuhkan kasih tanpa syarat itu sudah diberikan bagi saya. Saudara dipanggil untuk menikmati Allah di dalam persekutuan ibadah kita. Jangan pernah saudara menggeser Allah di tempatnya yang semula. Tempatkan Tuhan pada tempatnya, saudara. Tempatkan dia sebagai sumber yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita tahu hidup kita dari dia dan kita hidup untuk menikmati dia dan memuliakan dia, saudara. Saudara, Tuhan rindu memakai persekutuan kita untuk kita bisa menikmati dia. Hanya dia, saudara. Bawalah setiap sukacita saudara maupun duka cita saudara hari-hari ini kepada dia. Saudara, Tuhan tidak pernah melepaskan genggaman tangannya dari saudara. Dia hadir melalui Roh Kudus untuk menegur kita ketika kita melakukan kesalahan. Ia bahkan memimpin perjalanan hidup kita dari hari ke hari. Ia hadir memakai orang-orang di sekitar kita menjadi jawaban doa bagi saudara. Dan ia mengajarkan kita
untuk berani memberi apa yang menjadi milik kita pribadi. Saudara, karena itu marilah kita hidup sebagai seorang murid Kristus. Memiliki hidup yang mau belajar dan diajar. Dan mau bahkan mengajar, saudara. Kehidupan yang penuh solidaritas dengan satu sama lain. Dan yang terakhir, saudara, nikmatilah Allah di dalam persekutuan kita. Di dalam ibadah kita hari ini, di hari Minggu, maupun di rumah kita nanti, saudara. Nikmatilah Dia selalu. Kiranya Tuhan akan menolong kita dan menguatkan kita selalu untuk kita bisa menjadi murid-muridnya di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari ini kami diingatkan kembali bagaimana kami perlu untuk hidup sebagai seorang murid Kristus. Tuhan, ada banyak hal yang seringkali menggeser Engkau dari tempat-Mu Tuhan. Di hati kami seringkali ada banyak berhala. Kiranya Tuhan boleh mengkalibrasi hati kami Tuhan. Kami ingin Engkau sendiri yang bertahta di hati kami, bukan yang lain. Tuhan, kami rindu Engkau boleh hadir di tengah pergumulan kami. Di tengah apa yang kami rasakan Tuhan akhir-akhir ini. Seringkali pergumulan dan permasalahan itu datang tanpa kami undang. Dan itu mengambil fokus kami sedemikian rupa. Kami tidak tahu Tuhan bagaimana kami harus menyelesaikan masalah itu. Tapi kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu akan indah pada akhirnya. Tuhan, kami mau menjadi seorang murid Tuhan yang taat. Yang memikul hal itu menjadi salib kecil. Sebab kami percaya salib yang besar telah Engkau tanggung di atas kayu salib. Engkau menebus kami dan mau melahirbarukan kami. Mentransformasi hidup kami menjadi murid-murid Tuhan. Tuhan, dengarlah setiap doa kami, keluhan kami, bahkan sukacita kami di hadapan Tuhan. Rengkuhlah seluruh diri kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Di dalam perjalanan kami mengikut Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur akan firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, sekarang tiba waktunya kita akan masuk di dalam undangan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menerima perjamuan kudus. Perjamuan kudus disediakan bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis dewasa atau bagi yang dibaptis waktu kanak-kanak sudah menerima upacara sidi. Bagi saudara yang sudah berhak mengikutinya dan belum menerima perangkat roti dan cawan, silakan mungkin bisa mengacungkan tangan supaya bisa dilayani oleh teman-teman yang bertugas. Baik, kalau semua yang sudah akan ambil bagian sudah menerimanya, silakan saudara keluarkan roti dan cawan itu dari plastik kemasannya dan bersama-sama menunggu untuk kita nantinya akan menerima bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang perlu kita kembali diingatkan adalah kalau 2 bulan sebelumnya Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke atas kayu salib untuk menyerahkan tubuhnya menjadi seperti roti hidup yang dipecah-pecahkan, menumpahkan darahnya menjadi seperti anggur yang ditumpahkan. Maka bagian firman Tuhan yang kita baca tadi tidak terjadi, bukan? Betul ya? Kalau 2 bulan sebelumnya Tuhan kita tidak naik ke surga, tidak naik ke atas kayu salib, menyerahkan dirinya, mengorbankan nyawanya. Hari itu tidak terjadi persekutuan di antara para murid, saling memecah roti, lalu kemudian menikmati kebersamaan. Maka perjamuan kudus hari ini, khususnya bagi saudara-saudara yang akan menerimanya, menjadi sebuah tanda yang mengingatkan kita, kita adalah orang-orang yang sudah menerima penebusan Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah menikmati kasih karunia Tuhan, pengampunannya,
yang hari ini kita akan kembali ingat lewat roti yang kita makan, lewat anggur yang akan kita minum. Maka bagi saudara dan saya yang sudah menerima anugerah pengampunan itu, ya, kita didorong untuk menjadi murid yang sesungguh-sungguhnya. Jadilah murid yang boleh memberkati sesama kita. Jadilah murid yang bisa pergi ke tengah dunia seperti yang dikehendaki Tuhan, supaya jangan pengorbanannya di atas kayu salib menjadi sesuatu yang hanya kita nikmati untuk diri kita sendiri. Perjamuan kudus hari ini, ya, roti dan anggurnya tidak menyelamatkan kita. Roti dan anggurnya tidak menyembuhkan kita dari penyakit kita. Tapi perjamuan kudus ini mengingatkan kita betapa besarnya harga yang harus dibayar Tuhan untuk menyelamatkan engkau dan saya. Jangan sia-siakan hidup ini. Sepulang dari perjamuan kudus, jadilah murid Tuhan. Mari kita siapkan diri kita dengan berdoa sebelum bersama menerima perjamuan kudus ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwasanya Engkaulah Allah pribadi yang telah berkenan untuk mengorbankan dirimu, hidupmu, supaya kami orang berdosa boleh menerima pengampunan dan boleh diubah untuk mengalami hidup yang baru. Terima kasih karena bukan hanya dosa-dosa kami yang diampuni, yang dibersihkan, dibayar lunas oleh pengorbanan Tuhan. Tapi bahkan Tuhan memberi kami kesempatan untuk menjalani hidup baru yang jauh lebih baik, jauh lebih bermakna, yang jauh lebih berguna. Bukan hanya untuk diri kami, tapi bahkan untuk sesama kami. Maka Tuhan, sebelum kami bersama-sama menerima perjamuan kudus yang kiranya akan kembali mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan yang telah menyerahkan hidup-Mu sendiri bagi kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami untuk mengevaluasi, menyelidiki hati kami. Jikalau masih ada dosa, jikalau masih ada kejahatan, jikalau masih ada kenajisan yang mengotori hati dan hidup kami, kami memohon belas kasihan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampunilah kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan akan segala kejahatan kami. Ampunilah kami, supaya ketika kami bersama-sama menerima undangan Tuhan untuk makan dan minum semeja perjamuan denganmu, tidak ada dosa-dosa itu yang kemudian menjadi penghalang bagi kami dan justru menjadi kutuk bagi kami. Tuhan, bagi kami yang selama ini mungkin telah melupakan panggilan hidup untuk menjadi seorang murid Tuhan, yang bertekun di dalam pengajaran para rasul, yang hidup di dalam solidaritas dengan sesama, yang berkumpul dalam persekutuan untuk menikmati kemuliaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami dari kejahatan dan pelanggaran kami itu, supaya biarlah kiranya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh boleh memberkati kami. Bagi kami yang selama ini mengikut Tuhan lebih terpaku pada mengejar mujizat dan berkat-berkat jasmani, tapi melupakan Tuhan Sang Allah sendiri yang adalah sumber dari mujizat dan berkat itu. Ampuni kami. Maka sekarang Tuhan, kiranya lewat perjamuan kudus ini kami boleh kembali disegarkan, dikuatkan, diteguhkan iman kami. Lebih-lebih panggilan hidup untuk menjadi murid-murid Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Kami menyerahkan diri kami sebelum bersama-sama menerima perjamuan kudus ini. Amin. Saudaraku, supaya perjamuan kudus ini tidak sekedar menjadi sebuah seremoni rohani, ritual yang setiap 1 bulan sekali kita lakukan, saya kembali mendorong kepada saudara, nanti waktu menerima perjamuan kudus tidak perlu terburu-buru. Ikuti instruksi saya. Setelah kita siap, kita akan makan rotinya.
Ketika roti itu ada di mulut saudara dan hancur di mulut saudara, ingatlah roti itu adalah sebetulnya mengingatkan kita kepada tubuh Kristus Sang Anak Domba yang telah menyerahkan tubuhnya. Roti itu mungkin 1-2 detik sudah lenyap di mulut kita, sudah habis. Tapi Kristus demi menjadi roti hidup itu, berapa puluh jam dia jalan dengan penderitaan. Dan jangan lupa, ada lebih dari 30 tahun dia harus menjadi seorang manusia, darah dan daging. Dan semua itu bukan waktu yang pendek. Jadi nanti setelah roti diterima, tidak usah terlalu buru-buru. Jangan buru-buru untuk kemudian membuka cawan. Renungkan baik-baik bahwa apa yang ada di mulut saudara itu, itulah kasih Tuhan bagi saudara. Pada malam waktu Tuhan akan diserahkan di hadapan para murid, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu kemudian memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah tiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Lalu sesudah makan, ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah tiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, Tuhan berkata tiap kali kita makan roti ini dan minum dari cawan Tuhan, sesungguhnya kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Itulah panggilan menjadi seorang murid. Maka sekalian mari kita siapkan diri kita sebelum sama-sama makan dan minum dalam perjamuan Tuhan. Silakan persiapkan roti saudara. Mari kita bersama-sama berdiri. Nanti jika sudah siap, kita akan menerimanya bersama-sama. Silakan bagi saudara. Siapkan roti di tangan saudara. Keluarkan dari pembungkusnya dan untuk sama-sama kita akan terima sebentar lagi. Di tangan kami memegang roti yang menjadi sebuah tanda yang begitu penting tentang sesuatu yang sangat berharga, yaitu tubuh Tuhan sendiri. Tubuh Sang Anak Domba Allah yang karena cintanya diberikan kepada kami manusia berdosa yang penuh dengan kekotoran, kehinaan, supaya kami tidak terus hidup dalam kehinaan, tapi beroleh keselamatan. Di tangan ini kami memegang roti. Tuhan ingatkan kami betapa besarnya pengorbanan yang harus kau lakukan supaya kami menjadi seperti saat ini. Terima kasih Tuhan. Maka sekarang kami bersama-sama menerima roti ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkannya bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Mari kita bersama-sama terima roti lambang tubuh Tuhan. Silakan saudara persiapkan cawan di tangan saudara masing-masing. Membuka kemasannya untuk kita sebentar terima.
tangan ini kami memegang cawan yang berisikan anggur yang mengingatkan kami kembali kepada sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu darah-Mu sendiri, darah anak domba Allah, darah yang suci dan tak bercacat celah. Engkau terlahir sebagai manusia ke dalam dunia, tapi Engkau tidak berdosa. Engkau suci. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur, karena Engkau pribadi yang tak berdosa itu telah merelakan darah-Mu ditumpahkan, membasahi dunia yang penuh dengan kekotoran dan kehinaan, sekaligus kegelapan dosa. Supaya darah-Mu itu Tuhan yang membasuh bersih hati kami manusia yang jahat ini untuk beroleh kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Maka sekarang biarlah kiranya ketika kami bersama meminumnya, anggur ini mengingatkan kembali kepada kami betapa berharganya hidup kami yang sudah ditebus oleh darah Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Anak Domba Allah, kami menerima perjamuan ini bersama-sama. Mari saudaraku, kita terima anggur ini. Mari kita berdoa saudara. Sekali lagi kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Untuk satu momen yang berharga dalam hidup ini. Kami boleh kembali mengenang dan mensyukuri bahwa atas pengorbanan Tuhanlah hidup kami diubahkan. Kami yang tak punya harapan, kami yang harusnya berjalan hanya menuju satu tujuan, yaitu maut dan kebinasaan. Tapi kami beroleh kesempatan yang berbeda. Kami sekarang punya tujuan yang baru. Kami berjalan menuju kekekalan bersama Engkau, Allah, yang adalah pemilik hidup kami. Bersama Engkau, Kristus, yang adalah penebus dosa kami. Bersama Engkau, Roh Kudus, yang adalah penghibur dan pembimbing kami. Bersama-Mu, ya Allah Tritunggal, yang menjadi pemilik dan penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih boleh mendapat kesempatan dan undangan untuk makan dan minum semeja perjamuan dengan Tuhan. Biarlah sekali lagi semua ini boleh terus mendorong kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Hari-hari dalam kehidupan di depan, Tuhan tolong kami supaya kami boleh menjadi murid-murid-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Menjadi murid-murid-Mu yang boleh berakar dan bertumbuh berbuah lebat bagi kerajaan surga. Supaya Engkau dipermuliakan lewat hidup kami, lewat rumah tangga kami, lewat pekerjaan kami, lewat studi, lewat relasi yang kami jalani hari demi hari di dunia ini. Lebih dari itu, supaya mereka-mereka yang di sekitar kami pun boleh dibawa datang mengenal dan menikmati Engkau juga dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk rangkaian ibadah hari ini. Kami bersyukur untuk momen seminggu kemarin boleh menikmati masa rehat dari segala kesibukan kerja ataupun kesibukan studi
untuk boleh menikmati hari-hari yang Tuhan masih sediakan untuk kami nikmati bersama orang-orang terkasih. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kelancaran atau apapun juga. Terima kasih karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Biarlah setiap momen, setiap berkat sekecil apapun, kami tidak lupa bersyukur karena semua itu datang dari Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Hari ini ya Tuhan, hamba datang, hamba membawa kepada Tuhan bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara seiman, jemaat Tuhan yang dalam pergumulan dengan sakit penyakitnya. Mohon kiranya anugerah dan kasih sayang Tuhan yang telah mati di atas kayu salib itu juga, yang kiranya boleh memberi penghiburan, memberi pengharapan, memberi kekuatan, bahkan pemulihan bagi mereka-mereka yang membutuhkannya, supaya sakit penyakit apapun itu tidak membuat mata iman dari jemaatmu terhalang melihat kebesaran kemuliaan Tuhan. Tambahkan, berikanlah segala sesuatu yang terbaik menurut rencana dan kedaulatan Tuhan. Hamba datang kepada Tuhan membawa sahabat-sahabat yang sedang bergumul dalam kehidupan rumah tangganya. Biarlah kiranya anugerah dan kemurahan Tuhan juga yang memulihkan, membawa kedamaian, memberikan kekuatan, keberanian untuk saling mengampuni. Supaya ya Tuhan, rumah tangga boleh dipulihkan. Karena lewat rumah tangga itulah juga nama-Mu yang dipermuliakan. Hamba datang membawa bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara, rekan-rekan muda di tempat ini yang masih terus bergumul dengan masa depannya. Entah pilihan karir, pekerjaan yang akan dijalani, ditekuni. Entah relasi, sahabat, pasangan hidup bagi masa depan. Hamba datang memohon kepada Tuhan. Kiranya anugerah dan kasih sayang-Mu juga yang kiranya menolong, memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Jalan keluar, bahkan hikmat bijaksana, tuntunan demi tuntunan, supaya rekan-rekan muda ini boleh mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka, tepat sesuai yang menjadi isi hati Tuhan sendiri. Hamba datang membahas segenap hidup kami, umat-Mu di tempat ini khususnya, baik yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami semua, memimpin kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh memuliakan Engkau lewat seantero hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang membawa persembahan kami. Biarlah semua persembahan itu boleh menjadi dupa yang harum bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini ataupun di luar sana. Supaya nama-Mu dipermuliakan lewat setiap rupiah yang dibawa datang dan dipakai dengan sebaik-baiknya. Kami bersama berdoa pada akhirnya bagi negeri ini. Kami bersyukur kalau hari-hari kemarin boleh dilewati dengan sangat baik. Kami menyerahkan untuk rencana-rencana pemerintah supaya tidak terjadi kekacauan dalam perjalanan balik dan lain sebagainya. Juga khususnya supaya jangan sampai terjadi kembali lonjakan kasus ataupun sakit penyakit yang lain. Kami datang membawa mereka kepada Tuhan. Karena kami tahu mereka manusia-manusia yang sederhana, terbatas, yang juga membutuhkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan pemerintah kami dari pusat sampai daerah, para aparat keamanan baik yang ada di lapangan ataupun sebagai pengambil keputusan. Beri mereka hikmat supaya mereka mengambil keputusan dengan tepat sehingga mengelola keadaan dengan sebaik-baiknya. Ini doa kami. Ucapan syukur juga sekaligus syafaat kami kepada Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau kami menemukan semua jawaban dan pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdiri bersama, kita akhiri ibadah ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya
Tuhan sekarang arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil doa teduh, saudaraku. Baik, sebelum kita sama-sama nanti sebentar akan menyimak warta digital yang sudah dipersiapkan oleh teman-teman, saya sekali lagi menyampaikan ucapan selamat hari Minggu kepada setiap saudara sekalian. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan saudara, baik yang mungkin baru pertama kali datang beribadah atau mungkin yang sudah lama sejak masa pandemi kemarin. Juga buat kita semua yang mungkin kemarin baru menempuh perjalanan dalam liburan, ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam keadaan yang baik, dan saya percaya dan saya terus berdoa mohon kepada Tuhan kita diberikan kesempatan seperti ini, ya, untuk terus beribadah, bersekutu bersama-sama, menikmati kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati hidup kita, menolong kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan memberkati saudara sekalian. Halo Jemaat Baca Surabaya, saya Ivania dan pada saat ini saya akan memberikan beberapa pengumuman, harap saudara-saudara untuk memperhatikan. Yang pertama, persekutuan doa Rabu selalu rutin diadakan via Zoom pada pukul 19.30. Saudara-saudara diharapkan dapat ikut bergabung bersama dengan kami dalam persekutuan ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengirimkan pokok doa, saudara-saudara dapat mengirimkannya ke link di sebelah ini. Yang kedua, BCS Surabaya menyediakan kelompok kecil yang dapat membantu saudara-saudara untuk bertumbuh di dalam Tuhan bersama dengan saudara-saudara seiman. Komunitas kecil ini kami namakan dengan Grow. Bagi saudara yang ingin bergabung, saudara-saudara dapat menghubungi WA BCS pada link di sebelah ini. Yang ketiga, bagi saudara-saudara yang terpanggil untuk melayani Tuhan, kami menyediakan beberapa saran untuk menyalurkan kerinduan dan talenta saudara. Saudara-saudara dapat bergabung dalam tim PAW atau tim Usher atau tim pelayanan digital. Saudara-saudara dapat mendaftar pada link di sebelah ini. Yang keempat, karena anugerah Tuhan saja, Sinode Kalam Kudus akan merayakan ulang tahun yang ke-70 tahun. Untuk itu, ibadah raya akan dilaksanakan secara online pada hari Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022. Jemaat diharapkan untuk tetap hadir untuk dapat merayakannya bersama. Yang terakhir, jangan lupa subscribe YouTube BCS dan follow IG BCS @BCSSDY. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. Yang pertama, persekutuan doa Rabu. Sabarku. Saudara-saudara diharapkan dapat ikut hadir dalam ibadah ini bersama dengan kami. Salahku. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Sekian pengumuman untuk minggu ini.